subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita mensyukuri kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melanjutkan kajian-kajian kita, mengambil hikmah, mengeksplorasi pemahaman dari kitab suci Al-Quran Al-Karim. Khususnya di beberapa episode yang terakhir ini kita sedang membicarakan tentang munculnya manusia dalam peradaban di planet bumi ini. Beberapa episode yang lalu kita telah membahas tentang Nabi Adam yang selama ini dianggap sebagai manusia pertama dalam berbagai pendapat yang kita fahami selama ini. Tetapi kita sudah melakukan kajiannya dalam beberapa episode untuk melakukan pengkritisan terhadap konsep itu atau terhadap pendapat itu. Nanti akan kita kaji lebih jauh lagi, tetapi di awal ini saya ingin menekankan kepada kita semua agar sahabat-sahabat sekalian mengikuti kajian ini dari episode ke episode secara runtut. Karena kalau Anda tidak mengikuti itu dan kemudian mencoba membangun kesimpulan hanya dari satu episode saja, maka pemahaman Anda akan parsial. Jadi Anda mungkin akan bingung sendiri karena tidak ketemu mata rantai dari kesimpulan yang Anda bangun atau Anda persepsi itu. Jadi kajian tentang Adam ini memang membutuhkan sekian banyak episode dikarenakan sangat kompleks dan banyak tafsir-tafsir yang kontroversial yang harus kita kritisi dengan bersumber kepada Al-Quran Al-Karim. Karena itu dalam 2 episode yang lalu kita sudah mengeksplor belasan bahkan puluhan ayat yang hari ini akan kita lanjutkan lagi dengan menambah ayat-ayat itu. Kenapa? Karena prinsip dasarnya adalah untuk membangun kepahaman tentang Adam ini, kita harus berbasis kepada informasi yang paling valid, yang paling kredibel, yang paling otoritatif. Dikarenakan banyak versi cerita tentang Nabi Adam ini. Ya, yang kita sudah bahas di episode-episode yang lalu, ada versi dari kitab suci yang lain, ada versi dari kisah-kisah Israeliat, ada versi dari sejarah dan hadis, ada versi dari Al-Quran, ada versi dari ilmu pengetahuan. Karena itu kita mengambil dari yang paling otoritatif, kita coba eksplor dan kaji firman-firman Allah dengan secara komprehensif karena akan menghasilkan argumentasi yang sangat kokoh. Oke, sahabat sekalian, pemahaman yang rancu selama ini harus kita coba lihat, kita selesaikan, kita kasih sudut pandang yang komprehensif. Jadi saya masih membaca nih di komentar-komentar kawan-kawan ya di forum kita ini, meskipun saya tidak menjawab secara tertulis karena panjang kalau saya jawab secara tertulis dan akan habis waktu banyak di sana. Tetap saya baca, tetapi saya jawab di dalam episode-episode yang terus berkelanjutan. Oke. Sebelum masuk ke kajian yang lebih maju lagi, maka saya akan mendudukkan persoalannya dari episode ke episode itu supaya yang tidak atau belum mengikuti episode yang lalu dan langsung mengikuti kajian yang episode kali ini, itu akan mendapatkan simpul-simpulnya. Oke, yang pertama, kita pernah atau sudah membahas bahwa Nabi Adam itu sesungguhnya bukan manusia yang pertama. Dari mana kita mengambil sudut pandangnya? Yang pertama adalah kita ambil dari perbandingan informasi sejarah dengan informasi dari Al-Quran. Dan kemudian juga dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Apa yang kita peroleh dari informasi sejarah? Dari informasi sejarah kenabian, kita mendapati bahwa Nabi Adam itu kalau kita tarik ke belakang, kita lihat sejarahnya, maka
beliau itu hidup di zaman tidak lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Ya, dengan mudah Anda menelusuri sejarah itu, ditarik ke belakang Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh sampai ke Nabi Adam, maka Anda akan mendapati bahwa sejarah atau era Nabi Adam itu sekitar tidak lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian ada yang mengcounter, kok mengambil sejarah, ambil saja langsung dari Al-Quran. Loh, justru Al-Quran memerintahkan kita untuk mengambil sejarah. Kita ini disuruh melakukan perjalanan di muka bumi ini untuk mengamati jejak-jejak sejarah bangsa-bangsa atau peradaban atau makhluk hidup di masa lalu. Justru itu perintah Allah. Kita nggak bisa hanya mengambil dari ayat Al-Quran tanpa membandingkan dengan realitas yang kita dapati dari jejak-jejak sejarah itu. Ya, jadi itu poin 1. Karena itu Allah mengingatkan kita di dalam kitab suci Al-Quran untuk melakukan perjalanan seperti misalnya yang difirmankan Allah dalam surat Al-Ghafir ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina kanu min qablihim. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Jadi itu poin yang pertama, bahwa kita ini justru diperintahkan Allah untuk melakukan klarifikasi, cross check dengan cara mengamati sejarah, jejak-jejak sejarah peradaban. Ya, itu satu. Yang kedua, muncul pertanyaan, benarkah Nabi Adam itu manusia pertama? Ya, karena ini masih jadi perdebatan yang panjang, termasuk di forum kita ini, meskipun kita sudah membahas di episode yang lalu bahwa kita sudah menyimpulkan Adam itu bukan manusia pertama. Dari mana sudut pandangnya? Satu, Al-Quran itu tidak pernah menyebut Nabi Adam sebagai manusia pertama. Jadi bagi Anda yang masih memiliki pendapat bahwa Nabi Adam itu adalah manusia pertama, tolong diberikan dalilnya kepada kita semua. Ayat mana yang mengatakan secara eksplisit bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama? Tidak ada. Anda tidak akan menemukan Al-Quran mengatakan Nabi Adam adalah manusia yang pertama. Sehingga pendapat-pendapat yang mengatakan Nabi Adam sebagai manusia pertama itu sesungguhnya bersandar kepada penafsiran ayat-ayat yang tidak eksplisit. Jadi mentakwilkan, menafsirkan dari berbagai informasi yang tidak secara langsung mengatakan bahwa Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama. Di antaranya, kenapa banyak yang berpendapat bahwa Nabi Adam itu dianggap manusia yang pertama, dikarenakan ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah yang dibentuk kemudian diucapi kun fayakun. Nah, sayangnya ini tidak dibandingkan dengan sejumlah ayat yang lain. Yang ini juga sudah kita bahas sesungguhnya, tetapi saya sampaikan kembali supaya nyambung ya, karena di forum kita ternyata masih mengatakan, lu kan dia Adam itu manusia pertama. Tidak ada ayatnya. Yang ada adalah diciptakan dari tanah. Tetapi masalahnya adalah yang diciptakan dari tanah itu bukan hanya Nabi Adam, melainkan seluruh manusia. Itu dikatakan oleh Al-Quran, ya, oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa semua manusia itu diciptakan dari tanah, bukan hanya Nabi Adam. Misalnya yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 5. Di sana Allah mengatakan bahwa seluruh manusia ini diciptakan dari tanah, bukan hanya Nabi Adam. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang kebangkitan dari dalam kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua dari tanah. Ayat yang semacam ini sudah kita bahas, jumlahnya cukup banyak.
bahwa Allah menciptakan seluruh manusia. Ya ayuhan nas itu sebutan untuk seluruh manusia, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kalian itu min turab, dari tanah. Lantas kenapa kita tidak berpikiran tanah dibentuk menjadi kita semua? Kan tidak begitu. Bahkan bukan cuma dari tanah, tapi di berbagai ayat yang lain juga Allah menceritakan dari zat yang lain, diantaranya dikatakan basyaro atau manusia itu diciptakan dari air. Bahkan di ayat yang lainnya lagi ditumbuhkan dari tanah bumi. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan yang letterleh, maka mestinya kita semua berpikiran bahwa ya dari tanah, dari air, kemudian ditumbuhkan seperti tanaman. Tapi kan tidak begitu ya cara memahaminya. Nah, karena itu sahabat sekalian, di dalam ayat yang lain lagi, di dalam surat Al-A'raf ayat 11, Allah kemudian memasukkan dalam satu ayat penciptaan manusia secara keseluruhan dengan Adam itu dalam satu rangkaian cerita, bahwa Adam itu sesungguhnya ya sama dengan manusia yang lainnya, diciptakan dari tanah, juga diciptakan dari ada unsur airnya, juga ditumbuhkan dari bumi, dan kemudian dibentuk. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian, lalu kami membentuk tubuh kalian, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Ayat ini dengan sangat gamblang mengatakan jamak kepada manusia, walaqad khalaqnakum, dan sungguh Allah menciptakan kalian semua manusia, tsumma sawwarnakum, kemudian membentuk tubuh kalian, tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam, kemudian dikatakan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Jadi ini sudah kita bahas, tetapi kita tegaskan lagi bahwa cerita tentang Adam itu adalah bagian dari cerita tentang kemanusiaan secara menyeluruh, secara umum. Allah menjadikan kita dari tanah, Allah membentuk tubuh kita semuanya, dan kemudian perintah kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Ya, itu dalam satu ayat yang kalau Anda lihat di terjemahan itu walaqad khalaqnakum, kumnya itu dimaknai dengan tunggal, padahal kum itu adalah jamak. Tsumma sawwarnakum juga membentuk tubuh kalian jamak, gitu ya. Oke, berikutnya lagi kita mendapatkan penegasan bahwa pembentukan itu bukan terjadi di luaran ya, tetapi di dalam rahim. Itu diceritakan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk tubuh kalian di dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi eksplisit sekali bahwa tubuh manusia itu dibentuknya bukan di luar rahim, tapi di dalam rahim. Allah membentuk tubuh manusia termasuk Nabi Adam itu di dalam rahim. Nah, lantas muncullah pertanyaannya, kalau itu di dalam rahim, rahimnya siapa? Ya tentu saja rahim ibunya. Kan sudah kita simpulkan dari urutan tadi itu ya, bahwa Adam itu bukan manusia pertama. Maka kalau ditanya itu rahimnya siapa, ya tentu saja rahim ibunya. Tetapi kalau kemudian ditanya ibunya siapa, nah Al-Quran tidak menjelaskan ibunya siapa. Tetapi bukan berarti kalau tidak disebutkan ibunya siapa, lantas tidak punya ibu. Banyak sekali nabi-nabi yang oleh Al-Quran tidak diceritakan ibunya. Ibunya Nabi Nuh siapa? Tidak diceritakan oleh Al-Quran. Ibunya Nabi Yusuf siapa? Tidak diceritakan oleh Al-Quran. Ibunya Nabi Daud, ibunya Nabi Sulaiman, ibunya Nabi-nabi tidak diceritakan oleh Al-Quran. Tapi bukan karena itu lantas kita mengatakan, nah kan tidak diceritakan berarti tidak ada ibunya. Apalagi Nabi Khidir itu orang tuanya siapa? Nah kemudian ada yang berpendapat Nabi Khidir itu muncul tiba-tiba begitu.
tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Nah, tidak begitu saya kira cara memahaminya. Oke, jadi kalau ditanya rahimnya siapa, ya rahimnya ibunya. Karena memang sejak awal kita sudah melakukan kajian Nabi Adam ini bukan manusia pertama, dia manusia generasi kesekian. Ya, nanti semakin kesana episodenya akan semakin jelas. Tapi kita tidak bisa langsung menceritakan semuanya karena ini harus dalam dan satu persatu kita bahas dengan berbasis kepada ayat Al-Quran. Ya, sampai sejauh ini maka kita sudah mendapati argumentasi yang kuat secara sejarah, secara ilmiah, dan kemudian secara dalil-dalil dari dalam Al-Quran Al-Karim yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu sesungguhnya bukan manusia yang pertama, dan kemudian kalaupun diciptakan dari tanah itu sama saja dengan manusia yang lainnya, dan kemudian dibentuknya itu ada di dalam rahim. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menambahkan lagi informasi dari dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa memang terbentuknya itu di dalam rahim. Ada istilah yang sering kita dengar dan ini dianggap sebagai argumentasi bagi yang punya kesimpulan bahwa Adam itu adalah manusia pertama, yaitu yang terkait dengan istilah nafsin wahidah, diri yang satu. Ada sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa seluruh manusia ini diciptakan dari diri yang satu, kemudian dari diri yang satu itu diciptakan pasangannya, kemudian dari pasangan ini terlahirlah laki-laki dan perempuan yang berkembang biak di seluruh muka bumi ini. Nah, disimpulkan katanya diri yang satu atau nafsin wahidah itu adalah Nabi Adam. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa nafsi wahidah itu bukan Nabi Adam. Salah satunya adalah yang sering dikutip ada di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqum minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu sekalian dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ayat ini memang mengatakan khalaqakum min nafsin wahidah, menciptakan kalian semua manusia ini, ya ayuhan nas gitu. Menciptakan kalian semua ini min nafsi wahidah, dari diri yang satu, di mana dari diri yang satu itu kemudian diciptakan pasangannya, dan dari pasangan ini kemudian muncullah keturunan-keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, sesungguhnya ini tidak juga menyebut Adam, tetapi ditafsiri sebagai Adam nafsin wahidah itu. Nah, apakah iya? Caranya gimana untuk meng-cross check? Ya kita cari ayat yang lain. Jadi jangan ditafsiri secara sepotong, dikarenakan kita sudah punya persepsi bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama, maka kemudian kita menafsiri ayat ini sebagai nafsin wahidah itu sebagai Nabi Adam. Bukan begitu cara memahaminya. Ambillah ayat yang lain yang bicara tentang nafsin wahidah. Itu siapa sesungguhnya nafsin wahidah itu? Nah, maka Allah menceritakan di ayat yang berbeda lagi. Di surat Al-A'raf ayat 189 dan 190, Allah kembali bercerita tentang nafsin wahidah itu. Dan ternyata di sini ditunjukkan bahwa nafsin wahidah itu bukanlah Adam. Begini ceritanya di dalam ayat ini. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa wa marrat bih. Falamma asqalat da'awallahu rabbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Dialah yang menciptakan kalian semua dari diri yang satu, dan darinya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya,
istrinya itu mengandung kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan untuk beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri itu bermohon kepada Allah Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Sahabat sekalian, di surat Al-A'raf ayat 189 ini Allah bercerita tentang nafsin wahidah yang kemudian diciptakan pasangan dari diri yang satu itu, kemudian hamillah pasangannya yang perempuan, ya istrinya, kemudian berdoa untuk memperoleh anak. Nah, kalau kita memahami ini sebagai Nabi Adam, ya, bahwa diri yang satu itu Nabi Adam, kemudian Hawa, ibu Hawa diciptakan dari Nabi Adam, kemudian menjadi suami istri, kemudian punya anak. Berarti yang berdoa untuk punya anak yang saleh itu adalah Nabi Adam bersama Hawa. Ternyata pemahaman yang seperti itu salah. Kenapa? Karena dijelaskan pada ayat berikutnya. Ya, penjelasannya ada di sini sehingga kita kemudian berkesimpulan bahwa ini memang bukan Nabi Adam. Falamma atahuma sholihan ja'ala lahu suraka'a fima atahuma fata'alallahu amma yusyrikun. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sahabat sekalian, di ayat 190-nya ini Allah kemudian menceritakan suami istri yang kemudian tadi berdoa punya anak yang saleh itu, kemudian setelah dikaruniai anak, mereka ternyata justru mempersekutukan Allah karena kecintaannya kepada anak itu. Nah, kalau menurut Anda ini cerita Nabi Adam apa bukan? Bukan. Ini bukan cerita Nabi Adam, ini cerita manusia pada umumnya. Bahwa ketika belum punya anak, ya, dia bermohon kepada Allah untuk dikaruniai anak, dan setelah dikasih anak justru lupa, ya, cinta pada anak-anaknya, dan kecintaannya itu melupakan dia kepada Allah, yang kemudian dikategorikan sebagai berlaku musyrik atau syirik. Ya, menserikatkan Allah, kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada anak. Jadi cerita ini bukan cerita Nabi Adam. Artinya ketika kita membicarakan di awal kalimat tadi, Allah menciptakan kalian semua dari satu diri, dan satu diri itu kemudian, atau dari satu diri itu diciptakan pasangannya, dan kemudian suami istri ini punya anak dan seterusnya, itu bukan cerita Nabi Adam. Jadi diri yang satu itu bukan Nabi Adam, maksudnya begitu. Tetapi adalah asal-usul dari semua manusia yang tidak menunjuk kepada Nabi Adam, tetapi menunjuk kepada satu substansi yang universal, di mana semua manusia itu berasal dari diri yang satu itu. Lantas bagaimana menjelaskannya? Ya, kita cari lagi ayat yang lain yang bercerita tentang nafsin wahidah itu. Dan itu diceritakan oleh Allah di ayat yang berbeda, bahwa nafsin wahidah itu memang bukan Nabi Adam. Diri yang satu itu bukan Nabi Adam, melainkan substansi cikal bakal munculnya atau terbentuknya, terciptanya manusia pada umumnya. Ayat lainnya yang bercerita tentang nafsin wahidah itu, dan ini sangat menarik, mengarah kepada pemahaman yang lebih substansial, ada di dalam surat Al-An'am ayat 98. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarrun wa mustauda qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, maka ada tempat menetap dan ada tempat menyimpan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang faham. Ayat ini sangat menarik karena bercerita lebih spesifik bahwa Allah ansha'akum min nafsin wahidah. Allah menciptakan kalian semua manusia ini min nafsin wahidah, dari diri yang satu.
Tetapi menariknya kemudian ini diketahui dari kalimat berikutnya, apakah ini Adam atau bukan. Di situ ada kalimat wa mustaqarru wa mustauda, bahwa diri yang satu itu berada di tempat menetap, ya, mustaqarru wa mustauda, dan tempat penyimpanan sementara yang nanti akan ditinggalkan, ya. Mustaqarru itu berasal dari kata koror, dan kata koror ini digunakan di ayat-ayat yang lain yang bermakna sebagai tempat menetap. Sedangkan mustauda, ya, dari kata wada itu adalah transit, ya, sementara dan kemudian nanti akan meninggalkan. Nah, kata koror itu digunakan di ayat yang berbeda, misalnya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 13 ketika Allah menceritakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Dan sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari sulalatin min tin, dari saripati tanah, kemudian dijadikan nutfah yang disimpan fi qararim makin, di tempat yang kokoh, ya. Jadi mustaqarru itu adalah menunjuk kepada tempat penyimpanan dalam arti rahim. Kemudian mustauda adalah tempat penyimpanan sementara yang nanti juga akan ditinggalkan. Jadi mustaqarru wa mustauda itu menunjuk kepada rahim. Allah menciptakan kalian semua dari diri yang satu, nafsu wahidah, dan kemudian nafsu wahidah itu memiliki tempat penyimpanan dan tempat transit. Ini pasti bukan cerita Nabi Adam, tetapi cerita sesuatu, ya, sesuatu yang menjadi cikal bakal dari seluruh manusia ini, di mana darinya itu bisa terbentuk pasangannya, ya, membelah berpasangan, dan kemudian dia masuk ke dalam rahim. Nah, di dalam rahim itu dia transit sementara, digambarkan dengan mustaqarru wa mustauda. Dia menetap untuk beberapa waktu dan kemudian meninggalkan tempat itu. Nah, ini kemudian harus kita sambung lagi dengan ayat yang lain yang semakin memperjelas sesungguhnya nafsin wahidah itu siapa atau apa. Yang jelas-jelas kemudian semakin menunjukkan bahwa nafsin wahidah itu sesungguhnya bukan Nabi Adam, melainkan menunjuk kepada substansi tertentu yang menjadi cikal bakal manusia. Nah, cerita tentang nafsin wahidah itu menjadi semakin gamblang ketika kita membaca surat Az-Zumar ayat 6. Bagaimana ceritanya atau firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 6 itu? Khalaqakum min nafsin wahidah, tsumma ja'ala minha zaujaha, wa anzala lakum minal an'ami tsamaniyata azwaj, yahlukukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dhulumatin salas, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, kemudian dia menjadikan darinya pasangannya. Dia menurunkan untuk kamu 8 pasang an'am. Dia menciptakan kamu sekalian di dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Ayat ini sangat menarik dan tidak kita habiskan pembahasannya pada episode kali ini, tetapi akan kita sambungkan nanti di episode yang berikutnya pendalamannya. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan sebagai gambaran dari ayat ini secara umum adalah Allah menciptakan kalian dari nafsin wahidah, dari diri yang satu, kemudian diciptakan pasangannya. Dan menariknya kemudian di situ Allah menceritakan, kemudian Allah menurunkan bagi kalian 8 pasang, ya, tsamaniyata azwaj. Jadi dari sepasang itu kemudian berubah menjadi 8 pasang. Terus dilanjutkan lagi, Allah menciptakan kalian di dalam perut ibu kalian. Jadi ini kisah sesungguhnya bukan kisah Nabi Adam.
Ini kisah sebuah substansi yang menjadi cikal bakal tubuh manusia, di mana dia bisa membelah berpasangan menjadi 2 dan kemudian berkembang biak menjadi 8 pasang sambil turun menuju ke rahim di dalam perut ibu setiap manusia. Kemudian diceritakan lebih jauh yang nanti akan kita eksplor pada episode berikutnya. Kalian diciptakan dalam 3 kegelapan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, pada kesempatan episode kali ini saya membatasi diri sampai di sini, bahwa sesungguhnya ya saya cuma ingin membuktikan yang disebut sebagai diri yang satu, nafsu wahidah, yang selama ini dipersepsi sebagai Nabi Adam, dan kemudian dari Nabi Adam itu diciptakan pasangannya yaitu Ibu Hawa, dan dari keduanya kemudian lahirlah laki-laki dan perempuan yang banyak yang menghuni permukaan bumi, sesungguhnya tidak menemukan pijakannya di dalam Al-Quran. Karena yang disebut nafsu wahidah itu ternyata sama sekali tidak menunjuk kepada Nabi Adam, melainkan kepada substansi seluler yang menjadi cikal bakal terbentuknya tubuh manusia di dalam perut seorang ibu, di mana substansi itu bisa membelah dan kemudian turun ke dalam rahim, dan kemudian Allah membentuk manusia itu di dalam rahim, dan pada waktunya akan terlahir sebagai bayi. Itu seluruh manusia, termasuk juga Nabi Adam. Semoga sedikit yang kita bahas ini Allah memberikan berkah yang banyak dan memberikan bimbingan kepada kita semua untuk bisa memahami petunjuk-petunjuknya di atas jalan yang lurus dan di dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.